Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Qudus rahimakumullah wa radhiyallahu wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an pada malam kali ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada ayat yang ke-37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu terkait riwayat-riwayat, cerita-cerita yang berkenaan dengan rasa sedihnya Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika beliau berdua diusir dari surga. Ada yang mengatakan salah satu riwayat bahwasanya keduanya ketika dipastikan divonis untuk keluar dari surga tidak makan, tidak minum sampai berapa? 40 hari. Bahkan Nabi Adam tidak menyentuh sedikit pun atau menggauli Sayyidah Hawa selama 100 tahun. Nah, gitu. Bahkan juga ada riwayat yang lain dari Syahr ibn Hausyab. Beliau mendapatkan riwayat bahwasanya Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi keluar dari surga, beliau di bumi itu nunduk terus, gak berani mendongakkan kepala ke arah langit selama 300 sana, selama 300 tahun. Karena apa? Karena rasa pekewoh, izin, malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah bertempat di atas langit, itu bukan. Tapi Allah ini arah langit inilah yang biasanya menunjukkan keluhurannya Allah. Paham ya? Jadi beliau tuh hayaan minallah, izin, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah melanggar janji atau telah melanggar larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian qalu law anna dumu'a ahli al-ardi jumi' lakanat dumu'u Dawud akthar haitsu asabal khati'ah. Walau anna dumu'a Dawud wa dumu'a ahli al-ardi jumi' lakanat dumu'u Adam akthar haitsu akhrajahu Allahu minal jannah. Bahkan ada riwayat yang lebih ekstrim lagi. Seandainya, ada ulama mengatakan, seandainya tangisan orang-orang sedunia, tangisan orang-orang seluruh dunia dari zaman dulu sampai akhir kiamat, itu semuanya dikumpulkan, maka tidak akan sebanding dengan jumlah tangisannya Nabi Dawud alaihi salam. Seandainya tangisannya orang-orang sedunia dikumpulkan dengan tangisannya air matanya Nabi Dawud, maka tidak ada apa-apanya dengan jumlah tangisannya Nabi Adam. Pertanyaannya, Nabi Dawud salah apa? Kok sampai nangis? Nabi Dawud salah apa? Di situ saya kasih footnote di bawahnya. Jadi harus mengumpulkan beberapa referensi. Jadi dulu singkat cerita, Nabi Dawud itu adalah salah satu nabi yang juga menjadi raja dan juga menjadi nabi. Walaupun sudah menjadi raja, beliau itu punya tartib, punya jadwal rutin yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi selama seminggu qassama zamanahu thalathata ayyam. Beliau membagi hari-harinya menjadi 3 hari. Yauman yaqdi fihi bainan nas. Yang hari pertama digunakan sepenuhnya untuk ngurusi rakyat, karena beliau raja. Jadi raja Bani Israel dulu banyak yang jadi nabi juga. Beda kalau sekarang ya, nabinya berbeda dengan rajanya. Jadi dulu ada satu hari khusus digunakan Nabi Dawud untuk ngurusi, menghukumi, menjadi hakim bagi seluruh rakyatnya. Wa yauman yakhlu fihi lil ibadah. Ada satu hari yang mana beliau khususkan
hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak ketemu sama siapapun, tidak bisa diganggu. Dan ada yang ketiga unik, wa yauman yakhlu fihi ma'anisai, dan ada satu hari beliau tuntaskan dengan istri-istrinya. Nah, istri-istrinya emang jumlahnya berapa? Tis'un wa tis'una imra'ah. Jumlah istri beliau 99. Hei, senangnya dalam hati kan? 99 istri. Maka perlu treatment khusus, hari khusus untuk melayani istri. Kok kuat Gus? Nah, ini beda onderdilnya sama kita ya, beda onderdilnya, nafsunya, kekuatannya beda beliau nanti. Maka intinya satu hari untuk untuk ngurusin rakyat, satu hari untuk ngurusin ibadah beliau dengan Allah, dan satu hari habis untuk apa? Ya itu ya, ngurus istri-istrinya, perlu nafkah batin. Itu kan sudah luar biasa. Menjadi orang yang seperti itu kan luar biasa kan. Akan tetapi beliau itu wa kana yahsudu fadla Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Beliau masih iri dengan kemuliaan yang diraih oleh leluhurnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq sama Nabi Yaqub. Iri. Padahal tidak ada ceritanya Nabi Ibrahim punya istri 99. Irinya perkara apa? Bukan iri masalah duniawi, tapi lihat, ay rabbi aral khaira qad dhahaba bihi abai fa'adini misla ma a'taitahum. Ya Allah, saya ini walaupun punya kerajaan, punya istri 99, ibadah sehari khusus untuk panjenengan, tapi saya masih iri dengan Nabi Ibrahim leluhur saya, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka sangat mulia di sisi panjenengan. Saya iri pengen mendapatkan kemuliaan seperti itu. Masya Allah. Besar kedonyan ya, yang dipikir bagaimana mendapatkan martabat derajat yang seperti leluhurnya. Ini tamparan keras bagi para gus-gus, para habib-habib, ya, para zuriyah Rasulullah dan para zuriyah kiai-kiai. Harusnya jangan hanya bawa nama besar leluhurnya saja, tapi harus sadar di pundaknya ada tanggung jawab minimal meneruskan kemuliaan daripada leluhurnya. Tenggo dadi Gus Aska ku enak ta? Kok enak. Wajah rupawan, klemis, pinter ya. Ya itu jangan amin-amin tak sampean. Sampean punya tanggung jawab untuk apa? Untuk meneruskan fadlul aba, kemuliaan para orang-orang tua. Ini lihat Nabi Daud masih iri kepengen mendapatkan kemuliaan para leluhur. Ya Allah, kebaikan-kebaikan orang-orang dulu sudah habis dibawa oleh leluhur-leluhur saya. Tolong kasih saya derajat martabat yang sama dengan leluhur-leluhur saya. Maka apa kata Allah? Fa'auhallahu ilaihi. Nuhun tolong sing sebelah kiri tutup. Sebelah lor, sing sebelah kidul buka al. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna aba'aka ubtulu bi bala'in fasabaru." Wahai Daud, kalau kamu mau mendapatkan kemuliaan seperti leluhurmu, ingat, mereka itu bisa mulia karena memiliki kesabaran yang tidak sama dengan orang banyak. Jadi ketika kita sabar, Allah kasih kelebihan. Tidak ada kemuliaan itu secara instan, harus ditirakati. Kalau Anda misalnya di dalam dunia pesantren kepengen untuk karomah, kepengen untuk kemuliaan, ya kudu ngakeh-ngakeh poso, ya ngakeh-ngakeh maca dalail. Itu namanya riyadhah. Dan riyadhahnya para nabi itu lebih daripada riyadhahnya orang biasa. Nah, maka kata Allah, ketahuilah bahwasanya leluhurmu dulu bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu karena mensabari dengan musibah-musibah yang mereka hadapi. Apa saja misalnya? Ubtuliya Ibrahim bidzabhi ibnihi. Lihat,
Ibrahim bisa mulia seperti itu karena telah diuji oleh Allah, pernah diperintah untuk nyembelih putranya Ismail. Mata ini anak dewe, abot apa abot? Abot. Wa betuliya Ishaq bidhahabi basari. Nabi Ishaq juga mulia karena diuji oleh Allah dengan hilang mata penglihatan normalnya, buta. Wa betuliya Ya'qub bihuznihi ala Yusuf. Dan Nabi Ya'qub pun mendapatkan ujian karena sedih kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kalau kita yang mendapatkan dawuh seperti ini mesti mender ya, ngeperus tak wani, tak usah lah jadi wong biasa aja, itu enggak usah sekali. Tapi lihat Nabi Dawud nih, senggol dong. Faqala Rabbi ibtalni bimithli ma btalaitahum wa a'tini bimithli ma a'taitahum. Ya Allah, kalau gitu saya siap menerima ujian dari jenengan seperti halnya jenengan menguji mereka. Biar panjenengan berkenan untuk memberikan kelebihan kepada saya seperti yang engkau berikan kepada leluhur saya. Senggol dong. Mas Aska, siap tahu rasanya teriakan. Akhirnya fa'auhallahu ilaihi innaka mubtalan fahtaris. Oh, kalau gitu, kalau kamu siap, ketahuilah suatu saat nanti kamu akan aku uji coba. Fahtaris, hati-hati. Jangan sampai nggak nyadar kalau aku uji. Ujiannya bagaimana? Ujiannya suatu saat beliau itu ada hari yang tadi disampaikan khusus untuk melakukan ibadah. Nah, ketika ibadah itu tiba-tiba ada seekor burung. Di sini faidan huwa bihamamatin min dhahabin. Tiba-tiba ada burung hinggap di kamarnya Nabi Dawud yang dibuat untuk ibadah. Hamamah kalau makna harfiahnya itu merpati ya, manuk doro. Tapi bukan doro-doro biasa. Fiha kullu launin hasan qad waqa'at baina yaday. Burung tersebut warnanya itu emas berkilauan yang membuat takjub siapa? Nabi Dawud. Nah, beliau tertarik untuk menangkap burung tersebut. Ketika berusaha menangkap, namanya burung ya bisa lari-lari kemana-mana, hingga tidak sengaja hatta asyrafa alam ra'atin taghtasil, hingga si burung tersebut hinggapnya ke tempat seorang wanita sedang mandi. Jadi Nabi Dawud saking tertariknya dengan burung tersebut, gak jarak masuk ke wilayah privasi mandinya seorang perempuan. Lah, dari burung tersebut lihat cewek mandi, fa'ajabaha husnuha. Beliau akhirnya kemecer. Namanya 99 bisa, tambah satu juga bisa dong, harusnya 100. Jadi saking cantiknya nih perempuan. Wakilan belum lihat wajahnya, hanya lihat dari rambutnya, mesti wanita cantik ini. Dicari informasinya, dicari ini siapa. Ternyata ini adalah istrinya seorang jenderal yang namanya Uria. Uria ini ternyata jenderal perangnya Nabi Dawud. Waduh, nek perawan tak kawin, nek jadi bojone wong terus piye carane kuwi? Ini Nabi Dawud kan mikir kan, ini perempuan saya tertarik, tapi kalau saya tertarik pengen nikahi masih punya suami, terus nunggu rondo nih kesuwen. Apa yang beliau lakukan? Mulai trik-triknya. Ini kesalahan para nabi ya, bukan berarti dosa buat ini kesalahan. Akhirnya beliau memiliki, ini cerita daripada ini ya, bukan cerita dari nabi, tapi cerita dari yang ada di dalam kitab. Boleh Anda percaya, boleh tidak, tapi cerita ini mutawatir. Akhirnya karena tahu ini adalah istri dari jenderal perangnya atau panglima perangnya Nabi Dawud punya akal. Ya sudah, kalau gitu Uria tak suruh perang terus. Tak suruh perang terus, berangkat terus itu. Kalau belum mati syahid, belum berhenti.
disuruh ke tanah atau daerah yang susah untuk ditaklukkan, menang. Terus cari musuh yang lebih berat lagi, menang. Sampai yang ketiga kali menang. Usut punya usut, dia menangnya karena ada bawa tabut. Tabut itu sebuah kotak yang isinya adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala untuk para nabinya Bani Israel. Kalau ini tabut dibawa ke peperangan, Bani Israel pasti menang. Lah akhirnya direkayasa, loh iki apa iki sehingga menang, diambil itu tabut hingga akhirnya Uria singkat cerita perang tanpa bawa tabut. Terjadilah apa yang diharapkan, panglima perangnya mati dalam keadaan syahid. Nah gitu ya. Nah, ini bahaya, orang politik seperti ini ya, bahaya. Sehingga akhirnya ketika sudah terjadi apa yang terjadi, si istri daripada panglimanya tadi diambil menjadi istri yang ke-100. Lengkap sudah. Nah, akhirnya padahal ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau lupa kalau ini ujian. Singkat cerita, Nabi Daud sampai pada hari yang mana beliau ibadah di dalamnya. Kan tadi disampaikan ada satu hari khusus ibadah kepada Allah nggak boleh diganggu gugat. Loh tiba-tiba di hari yang mana beliau sudah punya istri berapa tadi? 100 istri daripada panglima perang. Suatu hari beliau ibadah itu ada dua sosok masuk dari jendela kamar beliau, bukan dari pintu kamar. Dimarahin, kamu dua orang ngapain menyusup ke sini? Kamu nggak tahu jadwal saya hari ini apa? Jadwal saya hari ini khusus ibadah. Jangan macam-macam kamu. Kata dua orang yang gini, tenang, jangan emosi. Dengarkan dulu, ini cuma urusan sebentar. Nggak lama kok. Ya, kita butuh keputusanmu agar panjenengan menghukumi di antara kami siapa yang benar, siapa yang salah. Akhirnya singkat cerita, ya sudah, apa keluhan kalian? Dua orang ini ternyata malaikat berperan menjadi manusia. Yang satu bilang gini, Nabi Daud, saya itu orang miskin, saya itu orang nggak punya apa-apa, punya ingon-ingon hewan ternak hanya satu, kambing. Tapi ini saudara saya ini punya 99, maksanya kambing saya mau diambil. Itu hukumnya bagaimana? Yang benar dia apa salah saya gitu? Hukumnya bagaimana? Mendengarkan seperti itu, mataqul, yang diomongin sama orang ini benar. Faqala shadaq. Iya benar ya Nabi Daud. Saya ingin menyempurnakan 99 kambing saya dengan satu kambing dari dia, akhirnya biar totalnya menjadi 100. Ngapain dia ngurusi siji? Eman-eman sisa dene wekno aku, eman-eman sisa dene wekno aku. Akhirnya idzan la nata'aka wa kalau gitu kamu tidak akan saya biarkan. Kamu ini bersalah merebut kambingnya saudaramu. Siji mbok rebut. Gragasmen toh. Akhirnya kalau gitu nanti kamu saya hukum, tak pukul dengan, mungkin waktu itu hukumannya entah digebuk atau dipecut gitu, hukumnya Bani Israel dulu. Dijawab sama malaikat, ya Dawud, anda ahaqqu ayyudraba minka hadza wa hadza. Nabi Dawud, dengerin, kalau kamu menghukum nih orang yang punya 99 kambing, maka apakah kamu bukan lebih pantas untuk dipukul? Kamu itu merebut istri jenderal perang, padahal kamu sudah punya istri 99. Wah, kena ketrigger ya bahasanya ya, ketrigger, kena mental. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kesalahan saya adalah merekayasa piye carane jenderal perangnya mati, rondone tiba jadi bojo. Nah, inilah yang membuat beliau itu setiap hari nangis terus. Maka fakharra sajidan 40 yauman la yarfa'u ra'sahu. Diriwayatkan beliau itu sujud kepada Allah setelah menyadari kesalahannya selama 40 hari.
sujud terus, saking isine, saking malunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sujud, wa adamal buka, bahkan beliau itu nangisnya sejati-jatinya, hatta nabata min dumu'ihi usyubun ghatta ra'sahu. Riwayatnya nangisnya Nabi Dawud itu sampai bisa membuat rerumputan bisa tumbuh lebat di atas kepala beliau. Jadi bayangke miline itu kaya apa, air matanya tuh derasnya seperti apa, nangis sampai kurang tarik lah itu ya, sampai ada apa namanya, ada rerumputan di kepala beliau. Lalu mengatakan, ya Rabbi qarhal jabin wa jamadatil ain wa Dawud lam yarji ilaihi fi khati'atihi bi syai'. Ya Allah, saya ini sangat-sangat sedang sedih ya Allah. Mata saya sudah mulai kering karena terlalu sering nangis. Sementara sampai saat ini saya belum mendapatkan kepastian tentang kesalahan saya. Apakah saya diampuni dari kesalahan saya atau tidak. Lalu kemudian Allah berfirman, ajai'un, kayak ngelah tadi, kamu nih nangis-nangis seperti ini karena lapar apa gimana? Kalau lapar tenang, fatut'am, kamu pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Ammaridun, atau kamu ini sedang nangis karena sedang sakit, maka jangan khawatir, fatusfa, maka kamu pasti akan disembuhkan oleh Allah. Ammazlumun, atau kamu nangis ini karena dizalimi oleh seseorang, tenang, fatunsar, maka suatu saat pasti Allah akan menolongmu. Dijawab sama Nabi Dawud, fanuh banah batan haj manabat. Ya Allah, saya ini mending mati di jalan fisabilillah daripada masih hidup, karena saking malunya pernah merekayasa istri jenderalnya diminta sebagai istri yang ke-100. Maka dari situlah Allah mengatakan, irfa'a ra'saka wa qad ghafartu lak. Ya Dawud, ketahuilah karena kamu nangis selama ini bertobat betul-betul, angkat sekarang kepalamu karena aku telah mengampuni dosa-dosamu. Apakah selesai seperti itu? Enggak. Beliau masih nanya lagi, ya Rabbi, kaifa a'lamu annaka qad ghafarta li? Ya Allah, kalau kata panjenengan memaafkan saya, apa dalilnya bahwasanya panjenengan benar-benar mengampuni saya? Sementara panjenengan nanti di kiamat hakamu adlin, engkau nanti di kiamat itu sebagai Tuhan yang mengadili semua makhlukmu. Mungkin sekarang panjenengan memaafkan, katanya panjenengan, tapi nanti di akhirat kan ada pengadilan. Oke, pengadilannya bisa dilobi apa enggak? Nanti kalau Uria datang dengan darah segarnya di hadapanmu lalu menuntut saya, bagaimana pembelaanmu untukku ya Allah? Oh, itu. Jadi masih minta apa? Masih minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau Nabi, yaqulu ya Rabbi sal hadza fi ma qatalani. Saya takut nanti Uria di pengadilan kiamat nanti ngomong matur dumateng panjenengan, ya Allah, walaupun dia Nabi, coba tanya, saya mati karena apa? Apakah benar-benar karena jihad fisabilillah seperti yang diinginkan Nabi Dawud, atau ada niatan yang lain? Saya hanya yang ditakutkan Nabi Dawud itu seperti itu. Fa'auhallahu ilai. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Dawud, idza kana dzalika da'watuh wa astauhibuka minhu fayahabuka li fa'ahibuhu bidzalika al-jannah fa'ahabuhu bidzalika al-jannah. Wahai Dawud, ketahuilah, kalau memang prediksimu itu nanti Uria menuntut kamu di akhirat, tenang, aku akan mengganti tuntutannya dengan pemberian yang akan aku namakan atas namamu. Jadi paham ya? Uria menuntut, nanti Allah mengatakan sebagai gantinya kamu tak kasih surga setinggi-tingginya di akhirat asalkan kamu mau memaafkan siapa? Nabi Dawud. Masya Allah. Akhirnya mau nggak seperti itu? Faqala ya Rabbi al-an alimtu annaka qad ghafarta li. Ya Allah, saya merasa puas. Ternyata engkau masih berkenan untuk apa? Mengampuni saya, bahkan membela saya. Oh gitu. Masya Allah.
Akhirnya inilah riwayat yang mengatakan kalau tangisannya Nabi Daud lebih banyak daripada jumlah tangisannya orang sedunia. Nah, singkat cerita, ini masih ada terusannya. Wa naqasha khati'atahu fi yadihi. Jadi famastata'a Daud ba'daha ayyam la'ainahu minas sama' haya'an min rabbi hatta qubid. Ceritanya setelah kejadian tersebut, Nabi Daud tidak pernah lagi mengangkat kepalanya ke arah langit karena merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tangannya ditulis tentang kesalahan Nabi Daud. Nabi Daud tulis sendiri di tangannya. Mungkin tulisannya itu bahasanya naqasha. Naqasha mungkin sampai sampai bentuk tulisan tentang kesalahannya Nabi Daud, perebut istri orang, mungkin seperti itu. Ya, perebut istri orang. Setiap lihat tulisan ini pasti nangis. Setiap lihat tulisan ini pasti ke-trigger, hatinya hancur. Nah, makanya diriwayatkan inna dam'ata Daud ta'dilu dumu'al khalaiq. Nanti tangisannya Nabi Daud, air matanya Nabi Daud itu sama jumlahnya dengan tangisan seluruh makhluk di muka bumi. Dan nanti ciri-cirinya di akhir kiamat, wa huwa yaji'u yaumal qiyamah wa khati'atuhu maktubun fi kaffihi. Nanti di hari kiamat beliau datang, di tangannya ada tulisan tentang kesalahan Nabi Daud. Nanti kita cari orang ini ya, dicari mana perebut istri orang ini mana. Ngawur aja. Lah di situ fayaqulu ya rabbi dzambi qaddimni fayuqaddam fala ya'man. Fayaqulu ya rabbi akhirni fala ya'man. Nanti di kiamat juga Nabi Daud selalu berdoa, ya Allah tolong saya punya dosa, kedepankan saya untuk diputuskan urusan saya. Ternyata beliau masih dinyatakan salah. Begitu juga mengatakan ya Rabbi akhir, kalau gitu tolong akhirkan keputusan untuk saya biar saya di antri yang paling terakhir. Juga tidak aman, tidak merasa aman dari tuntutannya Uria. Nah sekarang awak dewe banyak kesalahan. Gimana? Qaddama wa akhiris wa ya Allah, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni kita semuanya. Kembali lagi ke pembahasan. Nabi Daud tadi tangisannya sedahsyat itu. Nah, Nabi Adam lebih dahsyat lagi. Lakanat dumu'u Adam aksar. Nabi Adam air matanya lebih dahsyat daripada tangisannya Nabi Daud dan semua makhluk seluruh bumi. Maka ini ada pelajaran, kita baca pelan-pelan, santai, kita renungi kata-kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Fa idza kana halu man iqtarafa khati'atan duna saghirah hada fa kaifa halu man ghamasa fi bahril isyan wat taubah bi manzilatis surur. Jika orang yang selevel Nabi Daud, orang yang selevel Nabi Adam mengakui kesalahan kecilnya sebegitu hebatnya, jadi hanya karena kesalahan kecil beliau menangis sampai tangisannya ngalahin orang-orang sedunia. Maka bagaimana harusnya orang-orang seperti kita ini, seperti kita yang selalu bergelimang dosa, yang mana tobat ini seakan-akan seperti sabun ini kok lunyu alias hanya sekedar lewat. Harusnya kita ini tangisannya lebih dahsyat daripada tangisannya Nabi Adam, karena Nabi Adam menangisi bukan atas kesalahan dosanya, tapi atas kesalahan kecil, melanggar aturan makan buah terlarang itu saja, bukan melakukan zina, bukan melakukan pembunuhan, bukan zalim kepada saudaranya, bukan merampok, bukan mencuri, bukan korupsi. Harusnya orang-orang yang seperti kita ini nangisnya lebih dahsyat daripada tangisannya Nabi Adam. Fakama anna syabun yuzilul awsakh al-zahirah fakadha taubah tuzilul awsakh al-batinah wal 'abdu idza raja'a an sayyi'atin wa aslaha 'amalahu aslaha Allahu sya'nahu wa a'ada 'alaihi ni'matahu al-fa'idah. Sabun itu
Sabun itu fungsinya membersihkan apa? Membersihkan kotoran-kotoran di badannya enggak? Jangan aneh-aneh, sabun fungsinya untuk membersihkan kotoran. Sabit untuk membersihkan kotoran di badan ben resik gitu. Begitu juga taubat. Untuk membersihkan kesalahan batin kita itu bukan pakai sabun, tapi pakai yang namanya nopo? Taubat. Kita punya dosa, bersihkan dengan cara taubat. Kita punya kesalahan dengan Allah, bersihkan dengan cara taubat. Kita punya kesalahan dengan sesama juga bersihkan dengan apa? Taubat. Taubat kepada Allah dan minta maaf halal kepada orang yang kita zalimi. Karena dengan taubat dia atau kita kemudian kalau melakukan amal soleh dan memperbaiki amal soleh kita, maka nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita akan kembali. Makanya Nabi Adam ketika melakukan kesalahan kemudian tobat, itu dijanjikan apa? Dijanjikan nanti kamu akan kembali masuk ke surga. Nah, ini pelajaran penting banget untuk kita, bahwasanya jangan lupa untuk sering-sering taubat. Selevelnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja aqallul istighfar, ya, istighfar minimal beliau sehari berapa? Minimal 70 kali. Ada di riwayat yang lain mengatakan 100 kali dan lain-lain. Itu Rasulullah. Padahal kata Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Masa lalumu, masa yang akan datang itu semuanya ada dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah. Dan pastinya Nabi itu nggak pernah melakukan yang namanya dosa, apalagi kita. Nah gitu ya, harusnya kita lebih malu dengan Nabi Adam, malu dengan Nabi Dawud. Terus Syekh Amin Al-Harari menutup cerita tadi, wa qultu wa ma awraduhu fi qissati hubuti Adam wa Hawa minal jannah wa ma yata'allaqu bihi qad naqalu aktsaruhu minal israiliyat allati la yasihhu syai'un minha indan naqadah min ahli ilm wa rijaliddin. Ketahuilah yang tadi disampaikan cerita-cerita tentang diusirnya Nabi Adam karena ada ular dan lain-lain ya, kemudian turun di daerah mana, kemudian cerita tobat selama 300 tahun dan lain-lain, itu semuanya sumbernya dari Israiliyat. Israiliyat itu apa? Cerita-cerita legenda yang masyhur di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaidahnya kita tidak boleh mengatakan wah itu cerita itu benar, dan juga sebaliknya tidak boleh mengatakan cerita itu hoax. Kita hanya cukup mendengarkan saja, anggap sebagai dongeng. Kalau memang betul dari cerita tersebut itu memang betul, maka ya berarti kebenaran yang mereka sampaikan. Tapi kalau bohong, berarti mereka sendiri yang akan menanggungnya. Kita tidak perlu untuk membela cerita-cerita Israiliyat seperti ini, hanya sekedar nopo informasi intermezzo. Seperti tadi cerita Nabi Dawud tentang Uria dan lain-lain ya, ada tambahan-tambahan ceritanya. Kita tidak perlu untuk sampai gontok-gontokan jotos-jotosan si bener gini enggak apa-apa. Itu kan tambahan cerita-cerita itu seperti itu kan biar menambah keindahan cerita saja. Karena takutnya kalau yang mereka sampaikan itu benar-benar terjadi, maka takutnya kalau kita mengatakan itu bohong, berarti membohongkan fakta. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenarkan apa yang mereka ceritakan sementara faktanya itu bohong, maka takutnya kita membenarkan hal yang tidak benar. Wal iyadu billah. Fa in qulta kaifa yasihu isyanu Adam wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pada malam hari ini. Kita bahagia, mereka insyaallah juga bahagia. Allahumma farrihna wa iyyahum fid dunya wa farrihna wa iyyahum fil akhirah fil jannah ma'an nabiyyi wasyuhada wassalihin. Semoga sebagaimana kita bahagia belajar tafsir malam hari ini, yang di luar juga bahagia dengan kondisinya. Semoga kondisinya diubah semuanya dalam kebaikan. Semoga Allah bahagiakan kita dan mereka di dunia, di akhirat kelak.
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina tawba darsin likulli hawba wastur lana wa amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi awji radina sahba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan lana la biktisabin minna bil مصطفى نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد مشي الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.